memang baby boom itu didukung oleh adanya fertility rate yang tinggi ya. Itulah pengertian tentang baby boom. Kami di BKKB ini kan kami merekam adanya misalkan ada tren untuk misalkan yang biasanya suntik kemudian dia tidak datang misal begitu ya, karena stay at home. Iya, karena kan kalau ekonomi turun kemudian juga kehamilan tidak dikehendaki itu kalau meningkat, dampak dari kehamilan tidak dikehendaki itu apa? Dia unwanted memang. Iya, sangat besar ya konsekuensi yang terjadi itu, karena begini ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, Pak, ayo kita tunda kehamilan dulu, jangan hamil dulu di masa pandemi ini. Ya, sebetulnya kalau kita lihat kan kita ini pernah ada istilah generasi baby boom lah, termasuk saya ini kan generasi baby boom, di mana generasi pada waktu itu masa-masa tentu sebelum tahun 80 ya ini, itu kan kelahiran bayi di Indonesia itu cukup tinggi. Dalam arti masing-masing perempuan itu melahirkan itu bisa 5 sampai 6, 5, 6, itu juga banyak sekali kehamilan. Dari populasi yang ada, bentuk struktur piramidanya itu bawahnya gemuk gitu ya. Jadi karena yang bawah ini kan bayi-bayi, kemudian yang atas dari bayi-bayinya itu banyak sekali gitu. Itulah struktur penduduk kira-kira ya sebelum tahun 80. Sehingga saya dan yang teman-teman yang lahir tahun 60-70 ini disebut generasi baby boom ya. Makanya karena memang waktu itu para orang tua itu ya produksinya cukup tinggi ya, jadi rata-rata hamilnya itu cukup tinggi, 5,6 rata-rata total fertility rate waktu itu. Sehingga dari sisi secara statistik dan data, maka fertility rate pada masa itu adalah sekitar 5,6. Sehingga itulah yang kalau dari definisi secara ilmiah, maka memang baby boom itu didukung oleh adanya fertility rate yang tinggi ya. Itulah pengertian tentang baby boom, sehingga orang bilang ya bom bayi lebih berbahaya daripada bom beneran itu ya. Jadi kalau kan itu paling-paling yang mati cuma berapa ya. Di Bali itu ada bom yang mati mungkin 50 gitu. Tapi kalau bom bayi yang mati banyak sekali. Karena apa? Kematian bayi itu sampai sekarang kan rata-rata masih 26 per 1000. Jadi kalau ada 1000 bayi lahir, 26 mati, 1000 lahir 26 mati. Sehingga bisa dibayangkan kalau seandainya bayi itu tambah 100.000 sudah berapa yang tambah kematiannya sudah berapa. Kalau setiap 1000-nya 26, kalau 100.000 kan 26 kali 100 kan sudah berapa? 2.600. Nah inilah apa yang dimaksud baby boom itu berbahaya sebetulnya ini. Karena kenyataannya kita belum bisa melahirkan bayi kemudian sehat semuanya, itu belum bisa. Kematian kita masih tinggi. Jadi itu yang sebetulnya kita takutkan, kenapa baby boom itu juga secara jangka pendeknya itu bisa menaikkan angka kematian bayi, tetapi jangka panjangnya juga mengancam terjadinya bonus demografi kan tuh. Ya kalau seandainya benar-benar kelahiran itu cukup banyak ya, yang bisa kita lihat kan yang pertama adalah beban ekonominya kan juga berat. Dalam arti begini, ya sudahlah, kalau misalkan sekarang ketambahan persalinan banyak, semua persalinan itu kan mayoritas ditanggung BPJS. Ya, jadi mayoritas ditanggung BPJS. Jadi negara kita melalui BPJS juga akan cukup banyak pengeluaran ketika persalinan itu cukup banyak itu, karena kita tahu kehamilan dan persalinan itu hampir semua masyarakat memang ditanggung BPJS. Ada yang lewat BPJS, ada yang lewat namanya program jam persal. Ini sudah contoh aja yang beban langsung yang dirasakan ketika proses kehamilan dan persalinan itu ternyata memang membutuhkan anggaran negara untuk kemudian membiayai proses itu. Ini baru yang direct direct efek ya. Tapi kalau kita lihat efek berikutnya kan kita harus menyediakan sekolahan untuk mereka, kemudian untuk sarana-sarana bantuan. Sekarang ini kalau misalkan PKH itu ya, kalau punya balita itu dibantu, warga miskin ini kan dibantu PKH. Yang tunai ya itu kan diberikan juga. Ini juga akan memperbesar bantuan itu. Anda bisa bayangkan ketika
kita itu punya program PKH, program Keluarga Harapan, itu adalah balita-balita itu dibantu dengan uang tunai. Itu kan kenyataannya sekarang ini kita untuk mencikapi pandemi ini aja kan harus merefocusing anggaran, artinya anggaran-anggaran dari kementerian dan lembaga yang lainnya harus diarahkan ke sana semua dalam rangka untuk program seperti PKH lah, dalam arti untuk membantu warga yang mensubsidi warga yang kurang mampu. Ya, memang kalau kita lihat ya, kita ini harus ada kewaspadaan dini ya. Paling tidak ada kewaspadaan dini. Harusnya ini ketika kami di BKKBN ini kan kami merekam adanya misalkan ada tren untuk misalkan yang biasanya suntik kemudian dia tidak datang, misal begitu ya, karena stay at home. Kemudian juga klinik yang biasanya buka juga banyak yang tidak buka karena juga keterbatasan, mungkin usianya dokternya atau bidannya sudah cukup tua, sudah di atas 55, kemudian juga sarananya terbatas sehingga dia saya amati banyak juga yang akhirnya membatasi sekali. Ada juga yang biasanya prakteknya sehari meriksa pasien 40 sampai 50 pagi sore misal begitu. Tapi sekarang ini dia hanya bersedia memeriksa hanya 10 atau 20 pasien karena dia membatasi. Nah, pembatasan inilah yang membuat akses layanan kontrasepsi itu menurun. Nah, kemudian ini harus kita lihat bagaimana apakah ini menimbulkan dampak kehamilan, karena menurut teori begini, kalau ada orang usia subur yang kemudian dia itu tidak pakai alat kontrasepsi tapi hubungan suami istri 2-3 kali dalam seminggu, maka dalam waktu 1 bulan yang hamil 15%. Iya. Jadi kalau ada orang 100 hubungan suami istri pada masa subur, hubungannya 2-3 kali seminggu, maka dari 100 itu yang hamil 15. Gitu. Teorinya begitu. Nah ini makanya tergantung mereka itu pada hubungan seks atau tidak. Akhirnya kan begitu. Cuman kewaspadaan dininya adalah mereka itu tidak meneruskan kontrasepsinya itu kewaspadaan dini gitu loh. Nah, makanya kita BKKBN ini kemudian bekerja keras bersama bidan, bersama penyuluh KB untuk kalau kita jangan hanya bagi sembako, ayo kalau bagi sembako ya sambil bagi pil, sambil bagi kondom, sambil menawarkan suntik begitu loh. Jadi ini gerakan BKKBN kan kita mengadakan gerakan pelayanan serentak 1 juta aseptor dalam rangka untuk menutupi itu dan secara gratis lah kita berikan secara gratis, kemudian kerjasama dengan bidan. Nah itulah yang kesadaran dini itu penting kita bangun. Ya. Mungkin beda dengan orang yang level of thinkingnya tinggi ya Mas ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang berpendidikan tinggi itu kecenderungannya jumlahnya sedikit, kesadarannya itu lebih tinggi. Jadi di Indonesia ini menariknya kan orang-orang yang hamil yang hamil lagi itu adalah orang-orang yang pendidikannya cenderung rendah, kemudian dia ada di pelosok-pelosok di pedesaan. Kemudian yang ketiga dari mereka kelompok mereka yang miskin gitu. Itu kan cirinya 3 itu. Ya. Jadi memang kita tahu bahwa angka partisipasi sekolah kita itu kan masih rendah. Dalam rata-rata kan pendidikan kita masih 8, sekian lah. Belum sampai 9 dalam arti belum lulus SMP. Sehingga ini menariknya ternyata orang yang pendidikannya rendah itu mungkin juga mau cari hiburan lain juga enggak ada ya. Jadi hiburannya akhirnya itu saja gitu loh. Lain dengan orang yang level of thinkingnya itu tinggi ya. Orang yang level of thinkingnya tinggi itu kan nyari hiburan itu banyak itu. Caranya banyak. Teknologi yang dia bisa pakai juga banyak. Di samping itu pengetahuannya juga tinggi. Mungkin dia kalau menggunakan pantang berkala pinter juga ngitungnya gitu kan. Ya, sehingga tidak gagal. Kalau di Indonesia itu pakai kondom aja yang gagal bisa 25% kan, karena masangnya saja salah, misalnya gitu kan. Ya, jadi kan ini hal-hal seperti ini kan harus kita kita lihat lah, beda lah dengan negara-negara maju yang orang level of thinkingnya tinggi. Makanya kita itu harus ada kewaspadaan lah, intinya gitu. Dan saya yang di BKKBN tentu ini saya itu dalam rangka menasihati diri saya sendiri gitu sebetulnya, bahwa bagaimana saya harus bekerja. Saya kira begitu.
Iya, iya sangat besar ya konsekuensi yang terjadi itu karena begini ya. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, Pak, ayo kita tunda kehamilan dulu, jangan hamil dulu di masa pandemi ini. Kalau seandainya ada orang-orang yang sudah punya kesadaran untuk tidak hamil, itu bagus sekali ya. Karena memang konsekuensinya banyak. Yang pertama ya, orang hamil itu ya Tuhan ciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang hamil itu diawali dengan pada saat muda itu dengan apa? Dengan daya tahan tubuhnya turun. Ya, dengan daya tubuhnya turun. Ini sudah bagian dari sunatullah, di mana ketika awal dari kehamilan daya tahan tubuhnya itu turun supaya apa? Supaya bayinya itu tidak ditolak oleh ibunya. Ya, karena bayi itu adalah bagian dari ekspresi gen suami, gitu loh. Jadi bayi itu ada ekspresi gennya suami. Jika kalau istri itu alergi terhadap suami, alergi terhadap ekspresi gen suami, ini pasti terjadi keguguran, gitu. Nah, maka Tuhan ciptakannya dengan cara apa? Dengan cara daya tahan tubuhnya diturunkan dikit lah, gitu. Supaya bayi itu permisif, supaya bayi itu bisa numpang di tempatnya ibu ini, gitu loh. Nah, imunitasnya diturunkan dulu dikit, gitu. Nah, inilah yang membuat ibu hamil itu kan rentan jadinya ketika awal-awal kehamilan, terutama rentan karena imunitasnya turun sebentar, kan ini kalau ada infeksi atau apa mudah masuk jadinya gitu. Jadi rentan. Nah, oleh karena itu kita juga bisa melihat bahwa mual muntah itu juga terjadi pada awal-awal kehamilan ya. Jadi kalau yang sekarang sudah terlanjur hamil, sudah hamil 5 bulan, 4 bulan, ya insya Allah ini sudah aman juga ya. Tetapi yang hamil awal-awal ini kan melalui suatu proses yang tidak mengenakan. Mual muntah, istilahnya ada hiperemesis gravidarum, di mana sehari-hari bisa muntah 2-3 kali bahkan sampai 10 kali. Nah, ini kalau terjadi dehidrasi kan mau ke dokter juga tidak semudah kalau seandainya tidak ada pandemi. Kalau dulu kalau ada mual muntah kemudian daftar ke dokter langsung cepat, langsung dilayani. Bahkan bidan atau apa dekat mudah. Tapi kalau sekarang ini kan ya kalau mual-mual ya dicoba dulu lah, minum dulu, dicoba makan dulu. Jadi mungkin ke dokternya ya kalau sudah kalau kepepet sekali gitu loh. Jadi karena kan situasinya seperti sekarang ini ya, mungkin saya sendiri aja sebagai dokter juga. Nah, kalau misalkan ini mungkin konsultasi telemedicine dulu lah apa gitu. Tidak langsung seperti dulu. Nah, ini kan membuat risiko juga ya. Jadi di samping daya tahannya turun, mual muntah. Kemudian ini perlu juga semua tahu ya bahwa orang hamil itu sudah juga menjadi bagian dari sunatullah ya, sudah menjadi hukum keesaan Tuhan bahwa minimal 5% itu terjadi abortus gitu. Ya, jadi kalau ada orang hamil 100 itu yang 5 itu hampir sudah bisa dipastikan ini keguguran gitu loh. Ya, keguguran itu pasti melalui perdarahan gitu. Sehingga harus ke dokter, harus dikuret, dibersihkan dan seterusnya. Iya, kalau terjadi keguguran. Ini sudah menjadi suatu hukum alam lah bahwa tidak semua kehamilan itu bisa ongoing proses jadi lahir gitu. Nah, sehingga 5% paling tidak. Nah, ini kan menjadikan repot juga dalam arti mereka juga kalau perdarahan repot, harus ke dokter, dikuret dan seterusnya. Nah, yang berikutnya hamil muda. Kalau sekarang mau memulai hamil ini, hamil muda itu kan di bulan pertama, bulan kedua. Ini adalah bulan-bulan organogenesis, bulan-bulan pembentukan organ-organ. Nah, kalau sudah bulan ketiga, keempat ini semua sudah terbentuk, sudah kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga semua sudah komplit semua. Sehingga kalau mau cacat, itu cacatnya itu terjadinya kapan? Ya bulan pertama, bulan kedua gitu loh. Ya, sehingga kalau ada orang katakan bibir sumbing misalnya gitu. Nah, ini ya terjadinya bibir sumbing itu ya kapan? Ya bulan pertama, bulan kedua ini. Kalau sudah bulan keempat, kelima ya sudah given, sudah terjadi gitu. Enggak, kalau misalkan sekarang ini kemudian repot, ada pandemi, kemudian ada tidak mendapat pelayanan kesehatan yang bagus, apalagi kalau ada ibu hamil kena COVID, kemudian hamilnya sebulan 2 bulan, terus dikasih obat bermacam-macam, saya tidak bisa bayangkan itu apa dampaknya terhadap proses pembentukan organ-organ pada janin yang kita sebut organogenesis tadi. Nah, itulah saya tidak menakut-nakuti orang untuk hamil, tetapi kan saya tidak melarang orang hamil, lebih baik ditunda dulu.
bagi yang sudah hamil, ya marilah kita rawat dengan sebaik-baiknya, tentu dengan penuh kehati-hatian. Tapi yang belum hamil, ayo kita tunggu dulu setelah COVID berlalu. Kalau tidak penting-penting amat, tidak usah hamil. Kalau tidak tidak ada alasan, tidak ada hamil, tidak perlu hamil dulu lah. Ya, data di bulan Februari ke bulan Maret itu bervariasi antar wilayah, antar daerah, kemudian antar alat kontrasepsi sendiri. Mungkin kalau saya boleh pukul rata, itu bisa sekitar 10%, penurunan itu bisa sekitar 10%. Antar daerah beda-beda, antar alat kontrasepsi juga beda-beda, kan ada kondom, ada IUD, ada susuk, ada kemudian juga pil, kemudian yang lain-lainnya kan itu berbeda-beda. Tetapi kalau saya pukul rata kurang lebih sekitar 10%. Itu penurunan dari Februari ke Maret. Nah, saya tidak ingin terjadi turun lagi di bulan April, makanya kemudian awal April kemarin BKPN bersama Bidan, bahkan bersama TNI dan Polri, kami langsung ke lapangan untuk melakukan ya gerilya lah ini. Jadi ke masyarakat secara langsung, door to door untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ya kita di Indonesia kan memang kematian ibu ya masih tinggi, masih 305, itu kan bukan rahasia lagi bahwa itu angka yang memang tertinggi di ASEAN ya. Jadi ya sehingga kematian ibu tinggi. Kalau kita kan juga khawatir sebetulnya jangan-jangan ketika di masa pandemi ini, karena perawatan kehamilannya tidak bisa sebagus pada saat tidak pandemi, jangan-jangan juga kematian bayi, kematian ibu juga jangan-jangan naik gitu ya. Kemudian jangan-jangan stunting juga naik gitu kan. Itu kan sudah menjadi bagian yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian kehamilan tidak dikehendaki jangan-jangan naik itu, karena kan rata-rata kehamilan tidak dikehendaki itu 17%, ya 17% rata-rata kehamilan tidak dikehendaki. Jadi setiap 100 orang hamil di Indonesia itu kalau ditanya apakah ini terencana, enggak, saya enggak sengaja ini, sebetulnya saya belum ingin hamil, kan begitu itu. Ini mungkin beda sekali loh dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu orang udah pinter sekali untuk tidak hamil, dan betul-betul hamil itu di luar negeri sangat ya, banyak negara-negara maju yang ya seperti Singapura aja orang disuruh hamil aja sulitnya setengah mati ya kan. Jepang juga orang disuruh hamil sulitnya setengah mati gitu. Iya, karena kan kalau ekonomi turun, kemudian juga kehamilan tidak dikehendaki itu kalau meningkat, dampak dari kehamilan tidak dikehendaki itu apa? Dia unwanted memang, ya. Ya unwanted itu dampaknya luas. Jadi dia juga tidak mau minum vitamin, kadang-kadang tidak kontrol, tidak mau minum makanan yang bergizi, perawatan 1000 hari pertamanya juga lengah, itu namanya unwanted ya. Jadi kita ini kan banyak lahir unwanted ya. Jadi kan lahir unwanted ini repot ini. Jadi kita ngejar-ngejar supaya tidak stunting, tapi orang tuanya sendiri unwanted gitu. Itu loh yang perlu kita cegah. Jadi kehamilan tidak dikehendaki itu penting sekali. Ya, jadi kami membelikan APD. Jadi langkah yang sebulan lalu awal April langsung kami bagi serentak kepada bidan seluruh Indonesia. Jadi yang di pusat juga kita dengan ikatan bidan yang di pusat, yang di provinsi dengan ikatan bidan yang ada di provinsi, terus kita bagi secara serentak itu. Nah ini memang kita lakukan. Kemudian kita membuat surat edaran baru. Biasanya kan PKB, penyuluh keluarga berencana, itu nggak boleh bawa alat kontrasepsi karena itu obat. Yang boleh adalah dokter, perawat, bidan, dan tidak boleh nyimpan obat itu. Kemudian kami bikin surat edaran baru dalam rangka pandemi ini. Penyuluh keluarga berencana itu kita bolehkan membawa obat kontrasepsi untuk dibawa dari gudang, dari apotek dan sebagainya kepada pengguna, dalam hari ini kepada aseptor. Tentu bersama bidan atau bersama dokter di dalam fasilitas kesehatan yang ada di tempatnya. Jadi kita langsung itu. Nah, oleh karena itu pemberian APD itu penting. Jadi bidan ini kalau tidak diberi APD tentu dia kasihan dong. Ya, jadi harus dilindungi. Bahkan kami juga membagi juga ini
kepada aseptornya. Jadi aseptornya yang tidak bawa masker ya harus kita kasih masker, baru disuntik, baru diperiksa begitu. Jadi saya kira itu sudah suatu ya keniscayaan lah di masa pandemi ini. Kita tidak mau konyol juga, harus kita melakukan prevention yang baik. Ya. Itu sudah jadi SOP. Ya, baik. Jadi terima kasih sekali. Pesan saya dan mohon izin saya mengusulkan kepada banyak masyarakat ini untuk supaya menunda kehamilan dulu. Jangan hamil kalau tidak ada perlunya dan pentingnya, itu harus direncanakan dengan baik. Ya, karena efek terhadap perawatan kehamilan di masa pandemi COVID ini tentu tidak sederhana. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa banyak sekali pasangan usia subur, banyak sekali biasanya kalau pas tidak pandemi ini setiap bulan ada 200.000 orang menikah. Ya, ini tentu saya paham bahwa akan mendambakan keturunan, tetapi persiapkanlah keturunan itu dengan baik. Alangkah baiknya ketika kita berencana, kemudian setelah pasca pandemi baru kita mendapatkan kehamilan. Saya kira begitu, mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita semuanya sehat, dan juga kehamilan persalinan yang ada adalah kehamilan persalinan yang diharapkan semuanya.